Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan nama saya Muhammad Harun Hakim dan juga ada rekan saya Muhammad Atmakeno Daniswara dan Betari Aldena Krisyaninda. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memiliki tata urutan atau tingkatannya masing-masing. Tata urutan atau tingkatan tersebut terdapat pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tata urutan atau tingkatan tersebut disusun berdasarkan kekuatan hukum masing-masing peraturan perundang-undangan. Adapun tata urutan atau tingkatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama atau yang paling tinggi ada UUD RI 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang dan juga peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada perda provinsi. Yang ketujuh atau yang paling terakhir ada peraturan daerah, kota atau kabupaten. Yang pertama ada UUD RI 1945. UUD RI 1945 ini merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki kekuatan hukum paling tinggi atau tingkatannya paling tinggi. Maka dari itu, UUD RI 1945 digunakan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukum dasar sendiri artinya adalah UUD RI 1945 digunakan sebagai kaidah atau acuan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. UUD RI 1945 sendiri juga menggunakan bahasa yang general dan memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. Selanjutnya ada TAP MPR. TAP MPR merupakan produk legislatif yang dihasilkan dari keputusan musyawarah MPR. TAP MPR sendiri biasanya berisi garis-garis atau batas-batas pengaturan baik pada pelaksanaan kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, setelah TAP MPR terdapat UU dan Perpu. UU dan Perpu adalah dua hal yang berbeda, namun masing-masingnya diatur dalam aturan sehingga memiliki kedudukan yang sama dan setara. UU atau undang-undang adalah peraturan hukum yang pada proses pembuatannya melibatkan DPR dan Presiden. Undang-undang dapat diajukan baik oleh DPR atau Presiden atas saran dan pertimbangan dari bawahannya. Rancangan yang diajukan oleh Presiden merupakan hasil pengajuan dari Menteri atau lembaga-lembaga dan kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Setelah itu, DPR wajib melakukan pembahasan paling lambat 60 hari setelah pengajuan tersebut diterima. Rancangan yang diajukan oleh DPR merupakan hasil pengajuan oleh DPD yang berkaitan dengan kepentingan otonom daerahnya yang berkepentingan pula terhadap hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, hingga hal-hal lain dalam berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, dan sosial yang berhubungan dengan otoritas sebagai perwakilan daerah. Setelah proses pengajuan dan persiapan telah dilakukan, proses berlanjut pada pembahasan pokok mengenai rencana undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden, ditambah dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti Menteri atau perwakilan DPD yang berkepentingan dan memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai hubungan RUU terhadap masalah APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Hasil pembahasan tersebut kemudian akan diumumkan oleh pimpinan DPR dengan keputusan disetujui atau ditolak. Putusan yang ditolak maka tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan masa itu. Jika hasil pembahasan RUU tersebut disetujui, kemudian akan disampaikan kepada Presiden paling lambat 7 hari setelah persetujuan bersama Presiden untuk kemudian disahkan menjadi UU dalam jangka waktu tersebut. RUU tersebut disahkan dan ditandatangani oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui. Namun jika dalam jangka waktu tersebut Presiden belum memberikan pengesahan, maka RUU tersebut akan sah dengan sendirinya dan wajib untuk diundangkan. Kemudian beranjak pada pembahasan mengenai Perpu. Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam kondisi genting dan memaksa sehingga memerlukan peraturan yang menjamin kepastian hukum. Perpu dalam tata urutan perundang-undangan adalah setingkat dengan UU. Hal ini tertulis pada pasal 7 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011. Perpu merupakan hasil pemikiran Presiden yang bersifat subjektif dalam memandang perlu dikeluarkannya suatu peraturan. Perpu yang sudah ditetapkan oleh Presiden berlaku selama 1 tahun dan harus diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan disetujui atau tidak disetujui pada masa persidangan DPR selanjutnya. Hal ini tertuang pada pasal 52 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011. Dengan kata lain,
Perpu adalah peraturan yang bersifat sementara hingga mendapatkan persetujuan DPR yang memiliki kuasa legislatif dan akan menilai pendapat presiden yang dituangkan dalam Perpu tersebut layak atau tidak untuk dijadikan UU secara berkelanjutan. Jika Perpu tersebut disetujui oleh DPR, maka Perpu akan berubah menjadi undang-undang tetap. Namun jika ditolak, maka Perpu tersebut harus dicabut. Contoh nyata penerapan Perpu yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Perpu ini dikeluarkan atas maraknya tindak terorisme yang terjadi di Indonesia pada saat itu dan pemerintah belum memiliki payung hukum yang pasti untuk menanggulangi masalah tersebut. Setelah dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan DPR, Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi UU nomor 15 tahun 2003. Materi muatan yang tertuang baik dalam UU atau Perpu diatur pada pasal 10 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011, yang mana muatannya berisi tentang pengaturan lebih lanjut mengenai isi UU yang berisi ketentuan UU DNRI 1945, perintah yang akan diatur dalam undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi, dan aturan-aturan yang akan memenuhi hukum di masyarakat. Peraturan selanjutnya tentang peraturan pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden yang berisi aturan dalam menjalankan undang-undang dan aturan yang ada di atasnya sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah adalah aturan organik dari undang-undang dan tidak boleh bertentangan atau timbang tindih. Materi muatan PP ini diatur pada pasal 12 UU nomor 12 tahun 2011. Contoh dari PP antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Di dalam PP tersebut disebutkan alasan yang mendasari dikeluarkannya PP dan penjelasan bagaimana mekanisme diberlakukannya aturan pembatasan sosial. Kemudian beranjak pada pembahasan selanjutnya adalah tentang Peraturan Presiden. Peraturan Presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dengan muatan yang terkandung adalah materi untuk melakukan aturan yang berada di atasnya, seperti peraturan pemerintah atau materi yang digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Aturan yang mengatur tentang isi muatan Perpres diatur pada pasal 13 UU nomor 12 tahun 2011. Contoh dari Perpres adalah Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2020 tentang pelaksanaan hak anak, korban, dan anak saksi yang merupakan pelaksanaan pasal 90 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang berfungsi untuk menjaga hak anak-anak korban dan hak anak saksi. Selanjutnya ada Perda Provinsi, yaitu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur. Materi muatan dalam Perda Provinsi mencakup penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, dan penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada Perda Kota atau Kabupaten, yaitu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota bersama dengan Bupati atau Wali Kota. Materi muatan dalam Perda Kota atau Kabupaten ini sama dengan materi muatan dalam Perda Provinsi. Dalam tata urutan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku asas lex superiori derivat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh petugas yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Masalah pertentangan isi tersebut dibahas dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan apabila terdapat pertentangan antara yang pertama Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diadakan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang, maka diadakan pengujian oleh Mahkamah Agung. Sekian penjelasan mengenai tata urutan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.